Mungkin diawali dari Mojok ya. Mojok itu kan terkenal dengan tulisannya yang unik, dengan humor-humornya yang satir. Tapi ternyata tulisan itu tidak berjalan sendirian. Dia dihidupkan dan diterangkan, juga diberi warna dengan ilustrasi-ilustrasi yang dibikin oleh Mas Ega dan Mbak Dena. Nah, gimana sih Mas, ilustrasi ini tuh bisa memperkuat tulisan-tulisan yang ada di Mojok? Mungkin dari Mas Ega dulu. Mungkin kalau ditarik ke belakang ya, kayak dari historisnya Mojok sendiri, dulu awal-awalnya Mojok berdiri itu ada artikel, terus gambarnya ngambil dari kayak Splash.com atau apalah, free gitu. Terus mulai terus rebound karena Mojok sempat tutup. Nah itu baru mulai Mojok itu pakai ilustrasi. Jadi sebelumnya nggak pakai ilustrasi, cuma pakai foto terus ngambil di situs-situs foto yang gratisan gitu. Nah setelah rebound tuh benar-benar kayak setiap divisi ada bagiannya, jadi ada medsos, ada ilustrator, ada redakturnya ditambah, rubriknya ditambah. Jadi awal-awal rebound tuh rubriknya benar-benar kayak beragam ya, dari apa aja ya, hewani, nabati, hal-hal yang konyol-konyol tuh pas rebound tuh benar-benar semuanya ada gitu. Foto Mojok yang dulu masih ada, terus ya hal-hal konyol-konyol tuh masih ada. Nah, itu mulai kayak benar-benar Mojok tuh di rebranding gitu ya, yang sebelumnya pakai basicnya foto, terus ada artikel, terus mulai artikel terus sama ilustrasi. Nah gitu kayak ya rebound awalnya, rebrandingnya benar-benar ngebangun Mojok dengan tampilan ilustrasi dari awal gitu. Terus apa lagi ya? Nah dulu buat menjadi identitas dari Mojok tuh, aku juga bingung mau dibikin kayak gimana. Apakah basicnya vektor atau yang kayak sekarang. Tapi yang jelas kayak ngejar tempo waktu buat ngerjainnya yang paling aman kayaknya yang kayak sekarang ini. Kalau vektor-vektor kayaknya lebih cenderung lama. Jadi karena faktor efisiensi waktu dan keterbatasan skill kurang ya. Nah itu pakai yang kayak sekarang gitu. Kalau dari Mbak Dina sendiri ada cerita lainnya nggak mengenai ilustrasi yang di Mojok ini sekarang? Oke. Kalau dari aku, di sini kan ilustrasi yang aku kerjakan itu lebih untuk medsos. Jadi yang aku kerjakan kebanyakan udah apa ya, yang diolah untuk ada ditayangkan di Instagram gitu, di Twitter. Nah, kalau aku menyesuaikan ininya sih ya, menyesuaikan artikel yang ingin ditampilkan di medsos mau seperti apa. Kalau untuk stylenya sendiri gitu mungkin aku ngikutin karakteristik dari ininya ya, dari Mojok itu seperti apa gitu. Dan kebetulan memang ketika aku membuat ilustrasi itu juga ada apa ya, senadaan juga dengan gaya ilustrasinya Mas Ega gitu. Jadi emang walaupun aku punya style sendiri dan Mas Ega juga punya style sendiri, kebetulan masih ada kesinambungannya gitu. Jadi ketika orang-orang lihat di medsos sama yang ada di website gitu, itu tuh masih ada korelasi apa ya, stylenya tuh masih ada kemirip-miripannya gitu sih memang. Kalau untuk memperkuat tulisannya gimana, itu tentu tergantung sama apa ya, persepsi aku dan Mas Ega masing-masing ketika membaca briefnya gitu ya, membaca tulisannya yang mau dikerjain itu seperti apa. Dan kebetulan memang di Mojok itu kami diberi kebebasan ya Mas ya, kayak kita mau dibuat seperti apa itu benar-benar full kreasi aku gimana, full kreasi Mas Ega gimana, jadi memang nggak ada batasan yang kayak harus kayak gini ya. Itu
terserah aku dan Mas Ega mau seperti apa gitu sih. Wah, menarik nih. Ada dua hal yang akhirnya bisa kita pertemukan. Tadi Mas Ega sempat menyebutkan bahwa Mojok ini rebranding. Kemudian ada kesinambungan antara pemikiran kreatif Mbak Dena dan Mas Ega. Nah, itu gimana sih caranya menyambungkan proses pemikiran kreatifnya Mas Ega dan Mbak Dena ke Mojok? Apa dulu nih? Siapa dulu? Aku bingung jawab apa. Sweet atau gimana? Ya, Gunting batu Kertas. kertas. itu Ya, aku duluan. Kalau nyari ide ya, yang jelas saya mengidolai seorang Suhu, seorang master ilustrasi dari Cina. Dia fokusnya pakai kuas gitu. Namanya Bruce Lee. Enggak jadi kawan-kawan. Yang jelas kalau menggali ide itu yang jelas baca artikel semuanya. Terus kita kayak punya mau menggambar, misal artikelnya soal A, kita mau menggambar soal A, tapi kita harus tahu aman nggak sih kalau kita gambarnya kayak gini. Terus kira-kira ada yang mungkin kayak trauma nggak sih kalau artikelnya digambar kayak gini. Terus yang jelas kita tetap nyari amannya ilustrasi kayak gimana. Terus nggak, meskipun diberi kebebasan ya harus tetap ada batasannya. Yang jelas kebebasannya itu kayak kita mengekspor idenya kayak gimana, gambarnya mau diolah seperti apa. Terus kita punya basic apa yang paling aman tuh kayak meme gitu ya. Terus kita ngolah dibikin ala Mojok gitu. Jadi benar-benar ya sebisa mungkin kita nyari kedekatan apa yang lagi rame sekarang. Jadi salah satu cara kita untuk bisa survive gambarnya ya kita harus relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Mungkin dari lagi rame film apa, lagi rame lagu apa, kita bisa ngambil cuplikan-cuplikannya yang sekiranya itu masih kena dibaca dengan para pembaca. Itu aja sih. Kalau Mbak Dena? apa tadi ya pertanyaannya? Proses kreatif nih, gimana bikin ilustrasi, mungkin dari sketsanya, kemudian milih-milih warna dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk proses kreatif aku bikin buat yang diposting di medsos Mojok sehari-harinya gitu, tentunya kalau Mas Ega itu ada apa brush kalau aku tuh emang dari awal masuk Mojok tuh waktu itu emang yang paling aku tertarik pengen tuh karena lihat ilustrasinya yang ternyata dikerjakan oleh Mas Ega Vansuri ini. Anjay. Jadi kayak aku pengen nanti bikin dapat kolak. pengen bikin ilustrasi yang bisa kayak gitu yang fun dan segala macamnya. Tapi dan aku dulu ngegantiin ilustrator yang ternyata juga almarhum Mbak Nica itu dulu juga salah satu ilustrator yang sangat aku sukain gitu hasil karyanya dan segala macamnya. Halo Mas Seno. Terus ya itu aku merasa apa ya, style-style kayak gitulah yang coretannya apa ya, mantap gitu, maksudnya yang garis-garisnya tebal dan segala macam itu menurut aku sangat menarik gitu. Jadi kalau proses kreatifnya gimana, aku lebih ya karena aku punya apa ya, pasti kan semua ilustrator punya kayak apa ya, ilustrator yang mereka jadiin kiblat juga gitu. Nah, salah satu ilustrator yang aku jadiin kiblat kebetulan teman kerja saya sendiri. Jadi ya itu dia lebih enak gitu juga ketika mengolah mau pengen bikin seperti apa. Tapi tetap dengan
gimana cara aku menggambar, dan aku tentu dibantu sama kalau misalnya pengen bikin kayak gimana, kadang-kadang aku menyesuaikan mood-nya ya. Kayak misal kemarin habis bikin ilustrasi tentang Sukatani gitu. Ya lihat moodnya gimana, oh pengen yang kayak ngepang-ngepang gitu apa gimana gitu, tetap menyesuaikan apa yang pengen aku sampaikan dari ilustrasi itu. Makanya proses kreatifnya juga sambil dengerin lagu Sukatani itu baru ngerjain Sukatani biar moodnya sesuai kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi apa namanya kemarin yang apa sih yang Garuda Hitam gitu, aku ngerjain tuh sambil dengerinnya ini misalnya aku waktu itu sambil dengerin lagu-lagunya apa namanya Take the Power Back kayak gitu-gitu ya. Jadi menyesuaikan tuh lewat musik kalau aku, salah satu cara apa ya biar nyesuaiin mood ilustrasinya seperti apa sama keadaan yang pengen di apa ya curahkan di ilustrasinya gitu. Kejawab nggak ya? Aku bertele-tele deh kayaknya tuh. Kejawab. Terjawab, Mbak. Terjawab. Mungkin biar asik kita langsung ke teman-teman aja ya. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ini kayak radio nggak sih, ada diputar lagu gitu. Oh, ini ada Ada pertanyaan di chat. Mas Ahmad Arif mau dibacakan atau mau menyampaikan sendiri? Kayaknya menyampaikan sendiri lebih asik deh, Mas. Oke, belum ada responnya Mas Ahmad Arif. Aku sampaikan aja. Izin bertanya, 1. Sebelum menulis, biasanya ada kerangka tulisan. Apakah dalam mendesain dibuat konsep dulu atau mengalir sesuai kreativitas desainer? Mau dijawab dulu, Mas Ega? Mbak Jawab Dina? dulu deh, boleh. Boleh, silahkan. Siapa dulu nih? Oke. Seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, berdasarkan kalau kata suhu saya, Brasley, di dalam setiap melakukan kegiatan, entah itu menulis atau menggambar atau berkegiatan yang lain, yang pertama harus dilakukan adalah mengontrol nafas, teman-teman. Mengontrol nafas itu hal yang sangat penting, yang sangat basic dalam sebuah kehidupan. Kita kontrol nafas dulu, kita stabil dulu, baru kita mengambil alat, tools. Tools juga ini bukan batasan ya. Jadi dimanapun tools ada, itu adalah sebuah sumber kehidupan. Kalau dalam ini sumber dari menggambar ya. Nah, apakah ada kerangka tulisan? Adanya kerangka menggambar kalau saya. Itu juga baru kepikiran teman-teman. Kerangka menggambar itu kayak gimana saya nggak tahu. Yang jelas kita harus membaca artikelnya. Kira-kira bagian mana nih? Nih, bagian kalimat ini nih yang kayaknya enak nih kalau dimainin di gambar. Terus kalau di misal artikelnya soal tempat ya kita kayak nge-browsing ikon tempat itu apa sih, terus landmark yang sekiranya bikin penasaran apa sih. Nah itu yang menjadi kayak kuncian. Jadi setiap artikel tuh pasti ada kayak kuncian yang sekiranya digambar tuh relate dengan pembaca, terus syukur-syukur bisa menjadi kayak point of interest yang berbeda dari artikelnya, tapi itu masih relevan ya. Jadi teman-teman kayak melihat dari gambarnya langsung penasaran, terus syukur-syukur ngeklik dan membaca. Nah kalau aku dari sisi apa itu atau mengalir sesuai kreativitas desainer ya tetap ada patokan-patokannya tadi. Jadi di setiap artikel itu pasti ada kunciannya, ada yang sekiranya gambarnya itu mewakilin, terus ada kayak menjadi point of view dari artikel yang di luar artikelnya, tapi masih tetap ada relevannya. Itu sih. Oke, kalau tips dari Mbak Dena nih,
ada konsep kerangka gambarnya nggak? Kalau aku karena aku kan lebih ke medsos ya tadi kan, jadi aku nggak yang dari mengolah dari artikel di website gitu. Maksudnya bukan yang ditampilkan di website gitu kan. Jadi yang aku lakukan yang aku lakukan ya mungkin sedikit berbeda sama Mas Ega ya, karena aku tidak mengolah Betul. yang dari tulisan di artikel untuk ditayangkan di dalam artikelnya gitu, tapi yang muncul di media sosial. Jadi mungkin kayaknya kalau konsep gimana ya bikinnya tuh, kalau aku kadang bikin thumbnail dulu gitu, kayak misal yang mau ditampilin di medsos yang jadi poster gitu, itu dari satu artikel misalnya. Nah itu bikin thumbnail dulu kira-kira yang paling oke yang mana ya yang nanti jadiin poster utamanya gitu. Nah itu baru aku bikin deh yang poster utamanya setelah dari thumbnail itu tadi gitu. Tapi kayaknya aku akan lebih bisa jawab pertanyaan kedua deh daripada yang pertama. Boleh kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. AI itu kan keniscayaan. Apakah Mojok kedepannya akan memanfaatkan AI untuk mendukung desain di Mojok AI? Nah, aku bisa menjawab nih kalau ini. Dikat. AI kan keniscayaan, tentu betul. Itu memang tidak bisa dihindarkan. Kita juga nggak bisa melawan kayak jangan ada AI gitu kan, nggak mungkin. Betul. Tapi menurut aku, apakah kedepannya akan memanfaatkan AI untuk mendukung desain? Sejujurnya aku sendiri sudah memanfaatkan AI kok, tapi bukan dalam bentuk yang aku gambar gitu, enggak. Tapi aku kayak misalnya nih ada beberapa part yang misalnya kayak kalau pakai Photoshop terus kita pakai misalnya generatif AI gitu. Itu di beberapa part yang kayak misalnya nih, misal doang nih kayak itu aku nggak pernah pakai secara masif ya, tapi misal cuman kayak pengen memperpanjang penggaris, misal penggarisnya kepotong, ya aku pengen memperpanjang gitu. Karena kan kadang-kadang kita dikejar waktu ya, kayak harus tayang gitu. Ya itu akan sangat memudahkan, tapi aku tidak menggunakan itu untuk gambar sama sekali. Jadi semua gambar yang kalian lihat di media sosial, di website itu full bukan AI, aku dan Mas Ega menggambar sendiri. Tapi aku merasa kayak AI itu bisa sangat bermanfaat gitu kalau digunakan dengan tepat. Jadi nggak digunakan sebagai apa ya pengganti dari tools yang kita gunakan gitu ya, tapi gimana kita menggunakan itu tuh sebagai misalnya kalau misalnya kita pakai ChatGPT deh gitu, kita pakai ChatGPT untuk brainstorm misalnya, itu menurut aku oke, karena ChatGPT kan pinter banget ya, jadi kayak kalau misalnya pengen tanya-tanya itu kan keniscayaan gitu, jadi kayak nggak mungkin kamu menghindar dari itu kan, ya udah gimana caranya adapt sama AI yang udah ada digunakan dengan sebaik-baiknya gitu, secara bijak gitu. Jadi nggak yang kayak mentah kayak ya aku contohnya lah ya, contoh mohon maaf nih, tapi contohnya nih kayak yang misalnya video yang makan bergizi gratis yang full AI, full blown AI itu benar-benar salah satu contoh penggunaan AI yang kurang bijak menurut aku. Sebenarnya mungkin kalau misalnya animatornya pengen pakai gitu ya silakan gitu, tapi gimana caranya menggunakan itu dengan bijak. Makanya aku sebagai ilustrator gitu akan menggunakan kemampuanku untuk bikin ilustrasi sebaik mungkin dan menggunakan AI sebijak mungkin, yaitu dengan ya bukan sebagai pengganti toolsku, tapi sesuatu yang bisa membantu. Jadi bukan menggantikan gitu sih kalau aku ya. Jadi gitu sih kalau aku. Oke, berarti tidak akan menggantikan ya Mbak Dina. Kalau menurut aku sih gitu ya, gimana caranya dipakai dengan bijak gitu. Mas Ega, apakah ada pengalaman tertentu? Sesuai yang saya bilang dari awal tadi. Kata guru saya, hal yang baik dicari, hal yang tidak baik ditinggalkan. Begitu kata guru Brasli. Terus kalau disambungkan soal AI, karena saya gaptek ya, jadi saya nggak bisa pakai AI, jujur saja. Tapi kalau ditanya
AI itu kan keniscayaan, betul. Itu AI adalah keniscayaan. Apakah kedepannya memanfaatkan AI untuk mendukung desain mojok? Bisa jadi mojok memakai AI, tapi untuk yang hal-hal membantu tadi ya. Jadi nggak semuanya diterapin AI harus full tampil di mojok semua, enggak. Jadi benar-benar kayak misal nyari apa ya, postur tubuh atau apa gitu, terus gambaran misal mau bikin, dengar kalau pakai AI bikin storyboard bisa ya, kalau nyari waktunya mepet bisa pakai AI, itu aja sih. Jadi kita ngambil AI itu enggak semuanya harus ditampilin di mojok, enggak, tapi tadi hal yang baik dari AI bisa dimanfaatin, manfaatin. Tapi tetap dari tim mojok olah gitu. Jadi nggak melulu AI yang harus menonjol di depan tuh. Itu aja sih. Oke, berarti keaslian ilustrasi mojok ini tidak perlu dipertanyakan ya. Betul. Oke, kemudian nih, tulisan mojok kan kerap kali dianggap menyinggung. Nah, setelah ribuan desain yang dibuat Mas Ega dan Mbak Dena, apakah desain tersebut pernah dianggap menyinggung? Cing, cing, cing. Monggo. Siapa nih? Aing dulu. Oh tentu, mojok dianggap menyinggung tuh jelas. Tapi menyinggungnya kan menyinggung dengan elegan ya. Kita menyinggung tuh dengan kelas. Kelas. Yang jelas kita kalau ada artikel menyinggung, pasti menyinggungnya dengan kelas, dengan bijak dan benar, pasti ada alasan tertentunya. Kita nggak asal menyinggung. Terus apakah kalau ditanya desain mojok pernah menyinggung? Pernah, tentu saja. Ada dulu artikel soal Cak Nun atau siapa ya. Nah itu bagi sebagian membaca ya nggak semuanya. Itu kayak, wah itu gambarnya Cak Nun dibikin apa itu ya sama Ali ya, Naruto atau apa. Terus tapi kita punya penjelasan kenapa sih kita pakai itu, dan ternyata ya nggak semuanya kayak seperti itu ya. Jadi tergantung gimana orang menanggapi artikelnya, gimana orang menanggapi gambarnya. Jadi yang jelas itu semuanya pasti ada alasannya. Dan kebetulan yang gambar waktu itu bukan saya, tapi yang tetap saya, teman-teman. Saya dicari-cari kemana-mana. Woi, saya gambar ini sopo. Delik bro, neng buri merapi. Enggak teman-teman. Ya itulah yang intinya artikel mojok menyinggung, tapi jelas itu ada alasannya. Ada di balik menyinggung pasti tetap ada alasannya. Terus baik itu gambarnya juga. Jadi tetap strong. Itu. Ya dan. Oke, menyinggung dengan berkelas nih. Mantap. Ini ada yang raise hand, Mas Erwin. Boleh disampaikan pertanyaannya, dan kalau bisa on cam biar bisa menatap matamu. Iya. Silakan Mas Erwin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Mas Erwin. Rina, Mas Ega, Mbak Wanda, dan teman-teman semua. Masih pada puasa kan ya? Alhamdulillah. Ini kan karena langsung aja aku nanya ya, Mbak, Mas. Ya. Karena ini temanya bedah ilustrasi ya kan. Aku sebenarnya penasaran biar cepet itu gimana gitu. Terus toolsnya apa aja yang dipakai, device-nya misalnya kayak gitu kan. Terus kebetulan aku kan juga di medsos nih Mbak, gitu Mas. Kalau mau ngukur performance dari karya kita itu gimana ya, gitu. Apakah kita ngikut aja algoritma medsos apa gimana gitu. Itu tolak ukurnya apa ya? Kita berhasil membuat karya yang sesuai atau apa gitu. Apa emang compact aja harus dengan temanya kita ukur gitu kan. Terus satu lagi ya Mbak, Mas, itu
cara supaya kita konsisten sama performance kita, gambar kita tuh temanya tetap sama, maksudnya rasa ciri khas kita gitu, itu gimana ya Mbak, Mas gitu. Paling gitu aja sih. Makasih sebelumnya Mbak Dena, Mas Thank you, Ega. Mas Erwin. Mas Ega udah lupa pertanyaannya. Iya, sama. Kita harus nyatet ya. Gak apa-apa, puasa kan. Enggak, Mas, Oke, jangan buat alasan itu, Mas. aku ingatkan Kali-kali ya, wae lah aku aku, Mas. ingatkan. Tadi pertanyaan pertama di membedah bagaimana sih biar cepet gitu ya Mas Erwin. Iya, Toolsnya sama apa yang toolsnya sama digunakan. itu Betul, apa namanya, gitu. device-nya misalnya apa gitu. Device-nya, betul-betul. Kan prosesnya misalnya dari tab atau langsung ke laptop atau gimana gitu kan. Oke, silakan Mas, Mbak. Oke, aku jawab ya. Kalau aku tools yang aku pakai biasanya kalau misalnya untuk bikin ilustrasi gitu, aku pakainya iPad, pakai Procreate. Terus nanti aku kalau buat tulisan atau apa gitu aku tambahinnya lewat Photoshop. Jadi dari iPad dulu di Procreate, nanti aku transfer ke laptop lewat Photoshop gitu. Terus kalau misalnya bikin cepat gimana gitu ya, bener pertanyaannya? Kalau bikin cepat, karena dikejar deadline ya harus cepat. Itu bukan pilihan. Ya udah harus bisa cepat aja. Jadi mungkin gimana bikin cepat, biar bisa bikin cepat mungkin salah satu caranya ya latihan ya, kalau misalnya di luar jam kerja gitu banyakin gambar gitu biar bisa menggambar lebih cepat gitu mungkin. Karena aku tidak tahu ini sih saran lain kalau mau menggambar cepat gimana selain membiasakan gitu, gimana caranya menggambar cepat gitu sih. Paling ya latihan itu tadi di luar jam kerja gitu. Terus pertanyaan, mungkin Mas Ega mau jawab atau lanjut ke pertanyaan kedua? Jawab deh. Ya, soal tools tadi ya. Hampir sama kayak Dena. Tools pakai iPad, terus Procreate, terus ya Photoshop dan lain-lain. Jadi soal tools tuh kalau menurutku nyari yang teman-teman paling nyaman ya, yang paling teman-teman seneng itu pakai apa. Terus kalau soal bikin cepat, sesuai yang saya bilang di awal tadi ya, kata guru saya yang bernama Bruce Brasley ya, karena itu Brush. Teman-teman harus kayak pelan-pelan nyari style teman-teman ya, gambarnya kayak gimana, terus explore karakter yang sekiranya diterapin kalau di perusahaan A, B, C kan pasti beda-beda ya. Ada yang basicnya vektor, ada yang basicnya kayak kita, terus ada yang infografik dan lain-lain. Jadi teman-teman kayak nyari, oh di kantorku atau di misal kayak portofolio teman-teman, aku pengennya kayak gini sih bikinnya. Jadi teman-teman kayak nyari artis yang sekiranya relate dengan apa yang teman-teman butuh, terus nanti teman-teman bisa kayak ya rumus basic seperti tiru dan itulah pokoknya. Ya teman-teman bisa eksplornya di situ. Kalau mau bikin cepat ya teman-teman harus mulai apa ya? Kalau teman-teman sudah nemu gaya desainnya sih, menurutku bisa ngekspor dengan cepat ya, ngekspor dengan cepat, terus responsif. Jadi kalau teman-teman sudah nemu gayanya, terus bisa nyari apa ya, nyari kuncian dari apa sih yang sekiranya itu mewakilin gambarnya kayak gimana. Jadi teman-teman langsung bisa nyati, oh mau tak gambar, mau tak eksekusi kayak gini. Terus selain itu teman-teman juga harus mengikuti perkembangan ilustrasi sekarang, terus ngikutin berita yang ramai sekarang, berita-berita pop terutama ya, kan itu harusnya sama anak muda ya. Jadi kita bisa kayak, tak gambar ini, tak gambar eksekusi kayak gini yang sekiranya anak muda seneng. Nah itu kan membantu teman-teman juga buat tadi yang kayak targetnya kayak gimana. Yang kalau targetnya anak muda ya kita harus mau nggak mau ngikutin apa sih yang ramai dalam anak muda zaman sekarang.
Pertanyaannya lagi apa tadi? Eh, Bagaimana mengukur performa bukan Mas Erwin? Iya, ngukur performance dari hasil karyanya itu gimana gitu, apakah likes kah, apa ada kuratornya kah gitu, ini gambarnya luar biasa gitu. Oke, kalau ngukur performa mungkin yang akan lebih kelihatan adalah di ilustrasi yang ada di medsos ya. Kalau di website mungkin beda lagi cara mengukurnya, aku kurang paham juga. Cuman kalau yang di media sosial, cara mengukurnya ya tentu lewat impresi, ya kan? Impresi, terus misalnya likes-nya, komennya seperti apa gitu. Itu pasti akan jadi salah satu parameter apakah postingan itu naik apa enggak gitu, berhasil atau enggak gitu kan. Cuman kalau misalnya bikin gimana caranya biar bisa kayak gitu misalnya, itu tuh juga harus kalau buat aku gitu adalah salah satunya punya orang medsos yang ahli gitu menurut aku. Karena aku juga pasti dapat brief dari Mas Doni ini yang pegang medsosnya Mojok. Nah, aku sering dapat banyak insight yang menarik gitu yang dari beliau gitu ya, kayak mau dibikin seperti apa ilustrasinya, kadang-kadang juga beliau yang ngasih kayak pointers gitu, Den coba dibikin ini deh kayak meme ini gitu, nanti aku akan mengolah, jadi mungkin nggak mentah-mentah dari apa yang Mas Doni bikin, aku akan mengolahnya dan biasanya dari apa yang Mas Doni sarankan itu akan membuat ilustrasi ini tuh naik gitu, kayak salah satu contohnya misalnya kalau mungkin pernah lihat postingan yang ini paus naik Toyota sama inilah pokoknya sama supirnya gitu. Nah itu tuh briefnya dari Mas Doni dan itu merespons kondisi seperti apa kan yang lagi rame gitu. Itu emang harus ada kepekaan dari tim media sosialnya di mana isu ini tuh bisa direspon dengan baik oleh target audience. Jadi mungkin bukan dari ilustratornya aja, tapi juga harus punya tim medsos yang oke gitu. Semoga menjawab. Menjawab Mbak, makasih Mbak. Itu yang aku mau apresiasi yang Sukatani itu Mbak Dena yang buat, keren banget sumpah. Aduh, terima kasih. Keren banget yang main gitar itu kan. Ya, senang deh. Keren. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Erwin. Mungkin akan bersinggungan sama pertanyaan selanjutnya ya Mbak Dina. Mengenai tadi merespon keadaan yang sedang terjadi. Ini ada pertanyaan nih. Ketika membaca suatu artikel, pernah terbawa emosi, misal mengandung keragaman terhadap kezoliman pemimpin di negeri Konoha, atau kegetiran ekonomi di negara Persia gitu, atau kesedihan dan lain sebagainya. Nah, gimana sih menata manajemen emosi biar ada nih batas-batas antara visual, jadi visualnya tetap tersampaikan pesannya, tapi emosinya juga nggak yang amburadul gitu. Itu gimana tuh? Pertanyaan dari Kak Arta. Seperti yang saya bilang di awal-awal ya, kata guru saya yang bernama Brasley itu, calm like water gitu, terus menyengat seperti lebah. Enggak. Muhammad Ali. Kalau emosi pasti ya, kadang-kadang kalau baca artikel jengkel dewe gitu. Haji Guri, nah kayak gitulah. Terus buat manajemen emosinya biar tertata ya daripada diungkapkan misuh-misuh gitu, mending misuh-misuhnya buat energi misuh-misuhnya buat gambar kalau saya. Jadi benar-benar terwakili emosinya di gambar. Terus jadi di Mosok kalau saya gambar tuh pakai warna-warna yang kalem, itu berusaha untuk biar nggak terlalu meledak-ledak. Jadi biar teman-teman baca, terus ya teman-teman juga mungkin ikut merasakan emosinya, tapi dikemas dengan gambar-gambar warna-warna yang natural, yang soft, yang pastel gitu, biar ada sensasi alam Mosoknya yang
yang lucu, mungkin gitu ya. Terus ya baik lagi emosi tadi, ya seringkali kadang-kadang emang terbawa emosi, apalagi kalau beritanya kayak sekarang ya berasa gelap banget sih. Untung saja beras saya tuh saya kasih lilin gitu, jadi terang, sedikit terang, kawan. Ya prihatin lah hari-hari ini beritanya, ya saling menguatkan. Untung saja teman-teman di Mojo tuh kalau saya lagi gambar, di belakang saya ya membentuk lingkaran gitu. Fighting, fighting. Jadi itu sangat membantu ya teman-teman. Janganlah Mas Agung kalau somasi. Yang jelas manajemen emosi pasti, ini jawaban seriusnya ya, pasti terasa kalau kita lagi baca, apalagi kalau redaktur mungkin mengeditnya juga pasti terasa. Tapi yang jelas kita punya batasan, kita kayak berusaha semaksimal mungkin buat menyajikan artikel itu dengan baik kepada pembaca di Indonesia sekalian. Jadi tetap semangat teman-teman, walaupun gelap kita harus ya seminimal mungkin menjadi cahaya. Asai. Gitu teman-teman. Terima kasih Cahaya. Mbak Dina ada tanggapan? Oke. Kalau aku mungkin gimana ya? Aku pasti akan merespon juga sama keadaan. Apalagi sebenarnya ironisnya ya kalau aku tuh ini aku nggak tahu ini baik apa enggak ya, tapi kayak ketika kondisi negara sangat kacau kayak sekarang itu tuh malah kayak kepala aku tuh lebih aktif untuk bikin-bikin gitu loh. Jadi Ya, kayak mamam nih. jadi malah jadi kayak lebih semangat buat menggambar gitu. Jadi malah salah satu bensinnya tuh malah kekacauan, kan harusnya nggak boleh ya, tapi ya udahlah gitu. Jadi aku akan merespons emosi aku dari marahnya lihat berita setiap hari ya gimana ya gitu, itu dengan ya itu dibuat menggambar gitu. Jadi memanajemen emosinya gimana ya, itu sih marahnya tadi, kekecewaannya tadi, itu tuh diolahnya tuh justru jadi bensin buat bikin sesuatu gitu. Gitu sih. Ya, karena itu tadi, alhamdulillahnya kalau kerja di Mojok, kalau kamu menggambar gitu belakang tuh bikin lingkaran terus fighting. Gitu. Semoga menjawab. Apakah sudah terjawab Kak Arta? Mungkin selanjutnya apakah ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada muridnya Bruce Lee dan Itu Mbak tadi Dina? ada Mas Nur Saifullah kayaknya. Iya, Mas Nur Saifullah, silahkan. Saya mau tanya tentang permasalahan duniawi ini. Waduh. Mas Agung, bantu Mas Agung. Kalau di Mojok itu gajinya lebih besar ilustrator apa penulis, Mas? Soalnya kan saya yakin di sini banyak desainer-desainer amatir yang mau babat karir, yang berharap hidup layak dari ilustrator, sudah ikut lomba sana sini tapi kalah, ngelempar karya di Instagram yang nge-like cuma 6, ngelempar LinkedIn di bio Instagram juga nyantol itu kasih wejangan atau puisi-puisi yang membakar, Mas. Oh ternyata ilustrator bisa buat hidup loh, atau menulis bisa buat hidup. Gimana ya Mas aku? Wah ini. Mas Ega aku angkat tangan nggak mau jawab. Jadinya yang lama kerja. Gini Mas, kalau soal menjadi misal ilustrasi ya, saya dulu juga bounty hunter ya. Jadi ada lomba saya sikat, ya kalah ya kalah gitu. Kalau menang ya pas menang. Masalah apa tadi, gaji dan lain-lain, kita runutnya dari, kalau saya dari gambar ya, dari dulu gimana saya berproses. Saya dulu bounty hunter tuh benar-benar bounty hunter karena saya nganggur di rumah,
nggak ada pemasukan. Kalau masnya lomba terus kalah, yang diposting cuma nge-like 6 orang, mungkin belum nemu apa ya cara yang asik untuk memenangi lomba ya. Meskipun saya sekarang jarang karena males banget. Yang kita harus kalau mau ngikutin kontes tuh, aku jujur dia juga males, tapi karena kahanan tadi duit yo melu wae gitu, syukur-syukur tembus. Dan beberapa tembus tuh kita kayak harus nyari kunciannya. Kalau menurut gue ya, kita harus jeli membaca briefnya. Terus menerka-nerka kalau peserta yang lain kira-kira nggak banyak kayak gimana ya. Terus aku punya eksekusi ilustrasinya seperti ini. Jadi jangan takut untuk beda eksekusinya. Terus syukur-syukur kita punya ciri khas sih kalau mau menjadi ilustrator ya. Jalan pedang ilustrator ya harus punya ciri khas dari masnya, terus nge-explore, ya lihat referensi yang lain. Kalau aku gitu. Terus masalah gaji soal penulis sama ilustrator, karena ilustrator sudah menjadi pegawai tetap, dan kalau yang penulis dari luar belum, nah pembedanya di situ. Nah, mungkin kejawab ya. Gitu, Mas Nur. Aku mau nambahin deh. Yuhu. Oke. Kalau tadi masnya misalnya mungkin kayak merasa ngupload kok yang like cuma 6 gitu-gitu. Ya, aku juga pernah kok, Mas. Tuh kan? Aku juga pernah ngerasain ngupload kok yang ini padahal udah digambar bener-bener, kenapa yang suka cuma segini ya, kayak kenapa yang nggak ada yang lihat ya, kayak gitu. Itu emang ya namanya juga usaha ya. Kayak Betul. mungkin perlu aku sih nggak pernah yang jadi bounty hunter gitu, karena aku selalu kalah, jadi kayak udah menyerah duluan, jadi kayak ya udahlah aku apa ya namanya tadi, kayak gimana meningkatkan keinginan untuk tetap terus ininya ya, mungkin bukan dari likes gitu ya Mas, kayak bukan dari mengukurnya tuh, lebih ke gimana Masnya lebih baik dari sebelumnya aja, kayak misalnya menggambar yang sekarang lebih baik daripada gambar kita sebulan sebelumnya gitu, itu akan jadi lebih semangat. Dan kalau menurutku kalau misalnya dirajinin gitu, pasti akan ketemu niche-nya kemana, ke audiensnya kemana, nanti pasti akan ketemu kok lama-lama. Tuh, masih nyambung nggak ya? Nyambung kan? Nyambung. Kalau apalagi ya tadi ya, itu sih Pak, aku nggak jawab yang gaji lah udah. Gimana, Mas Mungkin Nur? buat gambaran gajinya itu misalkan berapa kali lipat UMR Jogja yang kecil itu, misalkan ini misalkan loh. biar ada gambaran loh Mas. Ngoten loh. Awas orang pajak. Ora aku. Wong merban aku. Weh 2 digit. Merban setahun. Nah, gitu, Mas. Ya, gitu Tadi Mas. berarti suaranya nggak dengar kan? Sudah Itu terjawab sinyal ya. berarti, Mas. Aman. Sudah terjawab ya. Kebetulan sinyal di sini lagi busuk, Mas. Tadi saya sudah ngomong. Oke lanjut yang lain mungkin yang tadi. Oke, terima Ya. kasih Mas Nur. Terima kasih Mas Semangat. Nur, semangat Semangat. terus. Oke. Kemudian ini aku bacakan dulu ya pertanyaan di kolom chat. Dari Alvin di Mahanani, Kediri. Wih, Kediri. Kediri Pride. Wah, Emangnya target harian di Mojok buat berapa ilustrasi artikel sih Mas, Mbak? Monggo. kalau artikel, aku itu jarang ngitung ya. Oke. Paling 6. 6 ke bawah lah. Kayaknya. Itu belum kalau semisal ada iklan. Nah, Mojok kan hidup dari iklan, teman-teman. Jadi di mana ada iklan, di situ ada Mojok. Insya Allah, amin. Gitu kan ya, tim marketing. Iklan masuk Banyak, iklan. Mas.
Ayo iklan. Teman-teman mau Iklan. iklan di Mojok boleh. Itu teman-teman. Kalau ilustrasi di sosmed kira-kira berapa nih Mbak Dina? Kurang lebih sama. Tapi kan kalau di sosmed bukan pure ilustrasi kayak Mas Ega. Kadang-kadang kan kalau yang reguler tuh bentukannya lebih ke graphic design ya, kayak layout, tulisan, diseminasi artikel dan segala macam. Jadi yaitu kurang lebih 6 nanti nambah kalau ada iklan. Terus ayo iklan di Mojok teman-teman. Itu. Supaya kalau kita besok-besok ditanyain gaji. Nah, itu sinyalnya nggak hilang kayak tadi, teman-teman. Itu faktor gitu. Karena guys. Ya, ayo iklan teman-teman. Ayo iklan. Oke. Kemudian ini ada Kak Husnul Khotimah mau bertanya. Iya, mau tanya, Mbak. Cowok ya. On cam. Iya, kamu fase, Mas. On cam Mas. Kalau Husnul bisa on Khotimah. cam Mas. On cam, Mas. Iya. Lagi nyapu. Waduh, luar Bejo. biasa. Iya, mau tanya. Ini saya dari ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Mau tanya biar tembus ke Mojok gimana? Ada kata-kata yang mungkin ya biar bisa lolos gitu. Apa aja Mas yang lolos? Artikelnya. Wah. Itu Besok. Artikel Besok. Oh, pertanyaan besok. Besok. Ditanyain sekarang. Artikel Besok, Mas. Ah. Gak ngasih jadwal ya. Sabar Mas. Tahan dulu. Buat sahur ya. Oh, Makanya Mas, jangan sambil nyapu. Ngaku Nanti- korupsi, Pak. Tadi suaminya jenggotan loh Mas. waduh, nyalu isu. Oke. Besok ya Mas kalau untuk artikel Ya, artikel besok, jam Mas. 4:30 juga. Ada Mas Rizky Join. dan Betul. Luis. Apakah ada pertanyaan lain? Di Itu sini sih ada. Banyuwangi gitu, Mas. Nggak apa-apa. Itu tadi ada Muhammad Iqbal Ramadan. Oh iya, ada Muhammad Iqbal. Silahkan Mas Muhammad Iqbal untuk open cam dan menanyakan langsung kepada Open cam. Mas. suhu. Halo Mas Ega. Halo, Iqbal. Aduh. Ini kok nggak ada kelas video ini? Aduh. Kelas video bisa ini. Tahan. Next time. Oh iya. Ada Mas Eno juga nih. Aduh, aku sudah kangen sekali ya. Ayo Mas Ini- Iqbal on cam. Nggak tahu, nggak bisa, nggak ada mukaku. Nggak ada. Lagi di mana, Val? Lagi di Sumatera ini aku Mas Ega. Wah, masih dalam touring ya. Wih, banjir. Iya, Mau ini tanya kelas apa video Mas? nanya ini. Nanya kabar satu. Baik-baik kan kabarnya kan? Baik. Iya, terus mau nanya lagi. Kapan libur Mas Ega Madena? Udah itu aja ya. Sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat, Val. Oke Mas, Ya. terima Makasih, kasih. Val. Aku sederhanakan pertanyaannya ya. Apakah ilustrator itu ada hari libur nggak ya, Mas Mbak? Apa? Ilustrator tuh ada hari libur nggak sih? Oh, ada dong. Ada dong. Nah, mungkin ini akan nyambung banget sama pertanyaannya Mas Robi. Dengan deadline yang udah ditentuin per hari sekian gambar, gimana sih cara Mbak Dina dan Mas Ega mengatasi art block? Gimana tuh? Langsung tatap-tatapan. Sesuai yang saya bilang di awal-awal, teman-teman, kata guru saya, Brasley, di mana ada art block, di situ ada art non-block. Terang nemu. Cara
mengatasi art block ya enggak ya, sudah enggak pas itu dijawab itu. Untuk mengatasi art block kita harus ya melakukan hal di luar gambar kalau saya. Mungkin bisa ke dapur, mencuci gelas, karaoke, terus ya melakukan hal yang di luar dari kerjaan. Kalau aku bisa hobi kalau bikin makan ya makan yang pedes-pedes, makan ciloknya pakai saus yang pedes, itu kan enak banget. Ya itu terus mengatasi art block atau inspirasi buntu ya melakukan hal-hal di luar dari bekerja. Kalau aku nonton video, nonton apa gitu sih. Dena mungkin mau jawab. Kalau art block, aku lebih ini sih, kayak nonton video di YouTube, nonton musik video gitu, nonton film pendek, nonton macam-macam lah, nonton banyak hal gitu, sama buka Twitter, mencari keributan. Terus apa lagi ya, ngobrol sama teman-teman lain di kantor gitu. Sama kadang-kadang kalau lagi artwork itu kadang harus ya udah dipaksain gambar, kita nanti keluar sendiri gitu sih, kayak ya gimana lagi gitu, kayak kalau nggak keluar ya kadang harus dipaksain gitu, ntar pasti akan ikut ngalir gitu sih kalau aku. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Apa itu? Oke, aku bacain ya, ini Bacain, Mbak. Muhammad Aziz, aku bacain. Aku kasih musik ya. Setiap hari di mana kita masih bersama, ada kesempatan untuk membuat lembaga ini selamat. Jangan sia-siakan sebelum benar-benar terlambat. Putut. Itu teman-teman. Kalau enggak main ke kantor aja, bebas di sini. Bikin kopi, tinggal bikin kopi, bikin Indomie, bikin pop nih. Sebut kabeh Iklan masuk. Iya, bisa. Teman-teman yang mau iklan di Mojok silakan ya, supaya kita kalau jawab Tidak tit suaranya. Oke, mungkin ini kita meluruskan pertanyaan Mas Husnul tadi, kan tadi menanyakan gimana sih artikelnya biar bisa masuk Mojok. Nah, gimana sih ilustrasi biar bisa masuk Mojok atau media-media lain yang bisa membantu meningkatkan cuan? Kalau dari aku ya, Den. Kalau misal submit media-media lain, yang jelas kita harus tahu karakter medianya kayak gimana. Jadi dia ngangkat beritanya kayak berita yang apa sih, terus ngangkat isu yang apa, terus mungkin kalau melihat ilustrator sebelumnya kayak gimana. Beberapa ada yang submit itu kalau nggak salah Multatuli itu submit ilustrator kayaknya. Jadi teman-teman bisa ngirim. Terus platform mana aja yang ngirim ilustrasi. Beberapa kayak open gitu kok. Jadi misal ada open ilustrasi ya masukinnya ya nyesuaiin dari medianya itu. Kalau teman-teman mau kerja sebagai ilustrator di media ya teman-teman harus ngulik medianya itu kayak apa, terus backgroundnya kayak gimana, terus rubrik-rubriknya apa aja, terus lihat medsosnya kayak gimana. Jadi benar-benar ngulik. Kalau mau mendaftar sebagai ilustrator tuh penting banget. Teman-teman bisa ngulik dari medsosnya paling jelas tuh. Kita bisa kayak, oh medsosnya gayanya kayak ini, terus pembahasannya anak muda, terus targetnya anak muda. Jadi teman-teman bisa tahu gambaran luasnya. Itu di media manapun kayaknya sama aja rumusnya. Kalau teman-teman mau daftar ilustrator di media. Itu sih. Wow. Oke, Well. Mbak Dina, silahkan, Well.
Seperti biasa aku udah lupa pertanyaannya apa. Jadi Tips dan trik biar ilustrasi bisa jadi tumpukan harta kekayaan. oh gitu ya pertanyaannya. Betul. Oh, Ya aku nggak nyambung ya jawabnya. Nyambung. Tadi kan gimana bisa biar tembus mojok, bisa Oh. tembus media lain. Ya. kalau buat apa tadi? Buat biar jadi cuan gitu ya intinya. Apa ya? Sebenarnya sebagai ilustrator gitu kan, basically sebagai desainer ya. Seorang desainer itu nggak bisa seterusnya jadi idealis gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus ngikut klien mau pengen seperti apa, ngikut audiens pengennya seperti apa, supaya bisa desain yang kita buat, ilustrasi yang kita buat itu bisa berfungsi gitu kan, bisa works gitu, bisa ada demand-nya gitu. Jadi kadang-kadang supaya hasil ilustrasi kita bisa jadi cuan ya itu tadi, kayak tahu apa yang dimau sama audiensnya, sama kliennya gitu. Jadi kadang-kadang ya memang kita harus menyesuaikan gitu sih. Makanya apa ya? Pinter-pinter gimana cari apa ya klien yang mungkin sesuai sama nilai-nilai kita gitu. Dan apa ya Mas, kayak yang penting rajin bikin nggak sih sebenarnya salah satu kuncinya tuh gitu. Yang penting rajin bikin, dipublish, karena kalau nggak dipublish nggak ada yang tahu kalau kamu bisa gambar. Jadi kayak gitu, harus rajin bikin, rajin publish, rajin kalau mau jadi bounty hunter ya rajin cari lomba gitu. Kalau pengen ikut kayak pameran-pameran itu juga pasti akan membantu sih ya Mas ya, kayak buat dapat rekognisi gitu. Itu emang orang-orang yang seperti kita ini memang harus apa ya, nyari terus. Kayak jangan apa ya, kalau menurut aku kadang-kadang kita kan pengen kayak berharap ada yang apa ya, menemukan kita gitu, kita di discover gitu. Itu kadang-kadang kayak ya itu berapa persen yang bisa kayak gitu gitu. Jadi memang ya harus kitanya yang lebih nyari gitu, rajin bikin, rajin cari gitu. Mungkin aku menambahkan dikit. Kalau ilustrasi soal cuan-cuan ya. Kalau dulu sih banyak platform. Kalau teman-teman mau ikut kompetisi kayak apa ya, 99 Design, terus kalau yang luar tuh apa ya, aku lupa ya. Beberapa lah. Banyak banget itu kayak platform yang teman-teman tuh bisa submit lomba atau apa di situ. Itu bayarannya kayak nggak salah dolar gitu. Nah itu sekarang juga kayak punya algoritma tersendiri ya. Jadi kalau teman-teman nggak begitu aktif, terus itu bakal rating kita akan turun. Terus kalau kita nggak rajin submit juga rating kita bakal turun. Jadi ya salah satu cara buat dari ilustrasi untuk cuan ya kita harus aktif di apapun itu platformnya, kita aktif. Terus kalau semisal kita punya portofolio ya rajin update portofolio. Terus LinkedIn ya penting. Terus Instagram itu walaupun di like 6 ya, 6 tuh keren loh tau. Nggak mungkin jadi 7 kalau nggak ngelewatin 6. Itu kata Bruce Lee. Masuk. Enggak ya teman-teman. Ya kita harus tetap apresiasi 6 tuh lumayan. Dari 6 mungkin bisa 7 sampai kemudian next. Asal kita rajin upload dan nggak malu ya. Terus kan kita dari ngupload tuh bisa belajar, oh dulu aku prosesnya kayak gini, dari 6 dan lain-lain. Dari 1 kemudian 6 dan lain-lain. Ya kayak gitu. Kalau mau cuan di ilustrasi ya, kalau zaman sekarang mungkin jujur saja itu abot my friend. Serius. Jadi ilustrasi itu saingannya kalau mau kompetisi luar juga banyak. Tapi masih ada sejuta harapan kalau teman-teman punya ciri khas tersendiri. Kalau itu gambarnya teman-teman. Gitu. Yang membedakan kayaknya itu. Jadi teman-teman harus tetap pede, percaya diri, menggali potensi. Gitu. Well, terima kasih Mas Ega, Mbak Dina. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Mumpung masih kuat nih Mbak Dina nih, dilihat-lihat. Masih fresh.
Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau mau nembus pojok gimana, Kak? Waduh, kok mau nembus pojok ya? Lagi-lagi kalau mau tulisan kayak nembus mojo, ikut webinar, ikut Zoom. Betul. Salah alamat tuh. Ikut webinar Ikut yang besok. besok. Oke, bersama. Ini yang tanya yang jadi isi nggak sih? Maksudnya Lu kayak bersalah. Makanya gimana mau menembus mojok? nembus mojo tanya yang tanya barusan besok. Oke. Nih, inspirationnya Mbak Dena sama Mas Ega nih. Kalau Mas Ega kan udah disebut ya dari tadi inspirasinya. Itu yang luar, yang dalam ada lagi tuh. Oke, siapa tuh? Yang dalam ada dari Jawa Barat. Itu yang jualan jelly itu. Jadi yang jualan jelly itu sering gambar Hello Kitty maaf. Iya. Ya enggak mirip. Iya, maaf. Itu istri saya. Asli Kenapa keren banget begitu? itu, Mas. Karena itu bapaknya itu relevan dengan zaman. Jadi ada yang request gambar Hello Kitty, request gambar masjid, request gambar-gambar apa. Jadi ya maaf. Iya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana relevan menjalani kehidupan teman-teman. Jadi Luar dia biasa. jualan dengan menggambar Hello Kitty dengan jelly itu kan, wih keren banget menurutku. Itu kayak pengen banget aku kayak gitu loh di SD keliling itu kliennya kan banyak banget. Itu kliennya SD itu kan dia request Hello Kitty, request apa dengan berkembangnya zaman dia bisa menyesuaikan. Nah itu salah satu suhu saya di Indonesia. Panutan lah, well. Iya. Maaf. Gitu. Boleh nanti ditautkan linknya ya, Mas. Yang iya maaf itu. Biar teman-teman pada tahu nih. Oh iya. Iya lah. Sorry guys, kalau nggak Biar nyambung. relevan. Kalau Dena Mbak mungkin. Dena nih, inspirasinya. Maaf. Mungkin kalau Mas Ega itu aku berarti sebelahnya yang bikin gulali itu kan kadang bentuk-bentuk. Ya. Intinya tuh sebenarnya banyak sekali orang-orang di luar sana yang bisa kita jadikan inspirasi ya Mas Ega ya betul. Betul. Jadi, Iya. kadang inspirasi kita tuh bahkan bukan ilustrator, itu tadi kayak abang-abang. Yang dicontohkan spiritnya kok saya. Wow. Mereka tuh kadang karya-karyanya tuh ini ya unrecognized aja gitu Iya. kayak gitu. Jadi Dan mereka berusaha untuk relevannya itu lalu gokil banget tuh sama yang menjual jelly itu kan. Jadi kliennya anak-anak SD dia request gambar apa, berusaha untuk ngikutin walaupun nggak mirip ya. Dia kan minta maaf. Iya. Keren banget. Kalau aku gitu ya. ada yang tanya deh, ada yang raise hand barusan. Benar nggak ya? Salah lihat. Iya, terus menghilang. Oh, Ayo ada deh. tunjukkan jati dirimu. Yang mau bertanya silahkan. Ayo bertanya. Ayo. Tanya menu-menu itu juga boleh. Bebas di sini. Nah. Mas Sevian Aji nggak sih tadi tuh yang apa kepencet Mas? Iya, di aku juga sudah tidak ada. Ayo. Mana? Di chat info locker. Maaf masih terisi. Iya, magang boleh magang. Iya magang. Belajar bareng. Ada yang pengen magang. Dan kalau magang nggak harus yang basicnya dulu lulusan DKV atau apa gitu, bebas. Betul. Menu berbuka di mojok hari ini apa? Hari ini nasi bakar. Nasi bakar. Dan umbi-umbian. Ini ada umbi. Iya. Ini umbi ungu. Ini ada Ungu soalnya pucat belum makan. Wah. Teman-teman buka sama apa nih? Boleh pamer-pamer loh. Boleh pamer. Iya. Maaf. Ingat terus aku. kata Mas Nur Saifullah.
info loker secara tidak langsung ingin menggeser posisi kalian berdua. Siapa bilang? Siapa bilang? Mojok buka catering, aku catering masuk. Cikar tak gusur. Dikira ibu saya nggak jago masak, jago. Saya ngewangi yang ngater-ater itu. Lagi ngapain, Den? Lagi gambar nih. Gitu. Si Oke. Ega. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman, mumpung masih ada waktu. Ih, ada nih. Bagaimana cara magang di Mojok, Kak? Soalnya di IG sudah tidak update perihal magang. Mungkin itu bisa dibantu Mas dukungan Mojok. Iya, Mas dukungan Mojok. Bagaimana nih magang di Mojok? On cam Mas dukungan. Siapkan dulu untuk dieksploitasi. Bercanda guys, bercanda. Oke Mas dukungan mungkin bisa dibantu. Betul. Banyak nih siapa tahu. Ya Iya loh. dipantengin aja nanti di bulan-bulan Juni ya, Juni, Agustus, September gitu. Sekitaran tanggal itulah gitu. Stay tune ya guys. Stay tune. Yang mau bertemu dengan muridnya Bruce Lee. Yes. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bercanda ria sore hari ini bersama Mas Ega dan Mbak Dena. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Dadah teman-teman, terima kasih. Salam Belum buat keluarga dadah. di rumah. Belum. Belum Mas Ega belum. Udah terima kasih. Pengumuman Wan, pengumuman Wan. Pengumuman dong, pengumuman untuk nomor punggung 51 dan 52 yang akan mendapatkan kaos. Udah ada yang kaos. Kaos tuh. Si Kaos. Kaos. Nomor BTW ini 51. kaos tangan kiper bukan? Bukan. Selamat kepada Mas Rido Wardani. Wih. Apakah ada? Kalau nggak ada diganti. Kalau nggak ada Kalau nggak ada diganti. diganti. Ayo, ada nggak? Buka kameramu. Nggak ada. Paton. Ganti. Ganti. Nanti. Diganti yang on cam pertama Wan. Betul. Kita on cam pertama ya. Dihitung ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ayo semuanya off cam. Ini untuk satu orang atau dua orang ya Mas dukungan? Tadi ada dua yang Dua nomor ya, itu Mas dua. Do Ahmad Nadif, apakah ada? Do Ahmad Nadif. Nggak ada juga nih. Pulang kampung. Udah mudik nih. Hangus. Oke. Ya udah untuk Mas Erwin aja itu sama Untuk Mas Mas Nur Erwin sama Mas Saifullah. Saifullah ya. Yeay. Tunggu. Dikirim alamat G Mas G. Betul, Kirim alamat kemana ini, Alamat. Mas? ke Mas dukungan. Ngechatnya kemana? Ke ini ke grup jamaah itu kan ada adminnya. Nah di japri Betul. aja nanti Tuh. biar Oke, siap. Mas. Jangan ngecat Oh, di tembok, grup Mas. yang tadi di jangan di grup nanti kirim kebanyakan. Grup jamaah Mas Erwin. Oke. Nomor Oke. admin. Admin. Oke, terima kasih teman-teman sudah Lumayan, mewarnai Kiriayan. sore ini. Lumayan Mas, like-nya 6 dapat kaos. Ya kan? Ini berkahnya kan, Mas. Berkah Mas. Dari like 6 dapat kaos. Lumayan Dapat ke pamer IKN. pas lebaran. Mojok nih. Intelektualku serasa naik kelas nih. Wah, kan? Seneng banget, ah. Luar biasa. Besok ikut lagi, siapa tahu ada kejutan-kejutan tak terduga seperti sore ini. Tetap stay di WhatsApp jamaah untuk info lebih lanjut. Terima kasih teman-teman. Selamat menunggu waktu berbuka. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dadah. Kamsahamnida. Arigatou. Bye.